Dengarkan janji kami. Kami bukan hanya bertekad untuk menghadirkan keadilan. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kemakmuran. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kesejahteraan. Kami juga bertekad mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Kita luruskan segala praktek etika bernegara ini. Kita tegakkan semangat dan etika berdemokrasi. Kita kembalikan pesan dan amanat reformasi. Dan kita jaga kehormatan proses politik ini. Itulah janji dan tekad kami. Karena itu mulai hari ini kita langsung tancap gas. Siap gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Dalam 2 hari ini hiruk pikuk politik soal pencapresan menjadi menarik ketika setidaknya ada 2 pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia. Menjadi menarik bicara soal gagasan. Kita akan bahas itu secara berseri dalam ekspedisi ngopi kita. Dan seperti biasa ngopi kita kali ini, kita masih berada di Edme Cafe di Jalan Pramuka, Semanda, Banjarmasin. Dan masih bersama, seperti biasa juga ada Bang Dr. Subhan Syarif. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Bang? Alhamdulillah. Malam-malam kita hari ini ngopi. Kan sebenarnya kita juga ingin bersama dengan Prof Hadin. Ya, namun itu, beliau hari ini tidak bisa. Senior kita itu. Senior kita. Jadi, tapi beliau hari ini tidak bisa hadir. Bang, kan setidaknya dalam 2 hari kemarin pendaftaran, kemudian hari ini juga diskusi soal baca pres kan menjadi menarik. Menarik ketika membahas soal ide dan gagasan apa yang ditawarkan mereka kepada publik. Setidaknya itu terbaca dari pidato politik yang mereka sampaikan pasca mendaftar ke KPU. Nah, narasi perubahan misalnya, kan kalau kita simak narasi perubahan itu disampaikan oleh 2 baca pres ini, baik Anies maupun misalnya Pak Ganjar, Pak Mahfud misalnya. Nah, kita akan bahas itu lebih jauh. Nah, tapi sesungguhnya kan kalau kita bicara soal narasi perubahan, ini kan menjadi sesuatu yang kemudian sekali lagi menarik untuk kita bahas melihat dari situasi dan kondisi hari ini. Bang Subhan melihatnya seperti apa dari 2 narasi yang ditampilkan? Kita nanti kan akan berseri nih, tidak hanya untuk Anies, tetapi juga untuk pasangan Ganjar dan juga nanti siapa pasangan ketiga. Ekspedisi perubahan. Pokoknya semua itu kan kita sajikan, setidaknya ini kan menjadi bagian dari sumbangsihnya ngopi lah, untuk kita menghantarkan pikiran soal bagaimana kita mengkritisi politik 2024. Mungkin kalau yang jelas kan kalau kita bicara Pilpres, atau mungkin pemilu lah, pesta 5 tahunan, itu kan pasti perubahan lah. Iya. Kan pasti kan intinya terjadi perubahan itu kan. Walaupun mungkin ada yang masih tetap bercalon atau mungkin tetap tampil, terpilih atau apa. Tapi secara prinsip sebenarnya dalam 5 tahun tuh agendanya itu sebenarnya agenda perubahan. Jadi perubahan memperbaiki di masa yang 5 tahun sebelumnya. Semakin jadi 5 tahun ke depannya itu harus lebih baik daripada 5 tahun sebelumnya. Jadi kalau ada yang kurang itu yang disempurnakan. Nah, kalau memang sudah bagus kan harus juga kita apresiasi kan, tidak kan? Karena kita juga tidak boleh menutup bahwa kalau memang ada baik harus kita bilang baik kan. Nah, itulah sebenarnya makanya sangat wajar saja sebenarnya semua calon itu menyampaikan persoalan perubahan tadi. Tapi tinggal sebenarnya kedalaman perubahan itu di mana sebenarnya mau penekanan itu tadi. Nah, kalau kita misalnya melihat pidatonya Pak Anies sebenarnya di Pak Anies itu perubahan banyak yang ingin ditawarkan, tapi kemarin itu kan pada saat usai diterima oleh KPU. Nah, ada kata-kata penting itu yang disampaikan beliau itu yang kebetulan kita kemarin itu coba untuk catat, dan menurut saya itu sebenarnya sesuatu yang sangat menarik. Jadi menarik dan sangat menghentak gitu kan. Jadi kan beliau menyampaikan mengenai
persoalan mengembalikan kewarasan dalam bernegara gitu. Oh iya iya. Nah, ini kan bukan bahasa yang sekedar narasi yang sekedar hanya dikeluarkan. Tentu ada dasar yang menyebabkan karena itu sangat menghunjam sangat gitu menghunjam kan. itu kan. Iya. Bahasanya tadi kan apa? Mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Artinya kan ada hal yang belum waras sih dalam menjalankan negara ini kan. Kalau kita melihat membalik daripada yang disampaikan beliau tadi. Nah, muncul pertanyaan kita kan, kenapa jadi harus kewarasannya itu dikembalikan? Nah, tentu kalau kita misalnya bicara kewarasan bernegara, maka kita harus kembali ke masa pada saat misalnya kemerdekaan. Nah, kita melanjutkan, mungkin kita kaitkan dengan yang kemerdekaan yang kita diskusikan kemarin kan. Itu yang dibilang Prof Hadin kan, ketika 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan itu, kata-kata beliau, kan kita menyampaikan gagasan berbangsa dan bernegara. Nah, apakah kemudian dalam perjalanan 78 tahun Indonesia merdeka itu kita masih dalam track menuju itu atau tidak? Nah, ini makanya berarti nyambungnya di situ. Mestinya Prof Hadin. Iya, betul Prof Hadin harusnya. Tapi mungkin di edisi berikutnya. Karena ini kan berseri kan? Iya, berseri. Iya, betul. Jadi kan secara prinsip sebenarnya ini kita akan kembali ke masa lalu, ke masa 78 tahun yang lalu mengenai kita merdeka. Kenapa kita mesti merdeka? Apa yang mau diinginkan dengan kemerdekaan itu kan? Nah, misalnya kita gini, mungkin kalau kita kemudian mencoba menggali apa yang dipikirkan, dinarasikan sering oleh Pak Anies itu kan sebenarnya kan persoalan keadilan sosial. Nah, sedangkan di dalam persoalannya di alinea pertama di pembukaan Undang-Undang Dasar itu 45, itu kan bicara mengenai kemanusiaan dan bicara mengenai keadilan. Karena itulah falsafah nilai-nilai yang menyebabkan kita itu harus merdeka. Karena kita tidak mendapatkan keadilan, kita tidak diberlakukan secara manusiawi, sehingga penjajahan itu harus dihentikan, harus dihilangkan dari muka bumi itu. Itu kan bagian dari falsafah pada saat misalnya kita bicara mengenai kemerdekaan di Undang-Undang 45 di pembukaannya. Kemudian kita bicara di misalnya di nilai-nilai Pancasila. Iya. Kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia segala macam. Nah, mungkin dengan dasar inilah akhirnya dilihat dalam prakteknya. Nah, bahkan kalau kita melihat praktek yang terakhir ini kan, kita bisa melihat bagaimana mungkin yang lagi ada dua hal lah yang kita lihat nih kan. Persoalan Rempang itu juga sangat mengusik persoalan keadilan karena keberpihakan pada saat itu misalnya pihak pemerintah terhadap pihak rakyat yang berada di sana kan menjadi tanda tanya besar, sehingga muncullah pada satu pertentangan yang mengakibatkan akhirnya terjadi keberatan, bahkan terjadi istilahnya itu penolakan yang luar biasa. Betul. Nah itu. Nah kemudian yang kedua di terakhir ini kita melihat bagaimana keputusan MK. Ya, soal batas usia yang akhirnya terlihat sesama hakim di MK pun terjadi perbedaan pandangan mengenai itu. Bahkan 5-4. Bahkan Prof Saldi Isra menyatakan baru pertama kali bingung gitu kan. Nah, jadi kan kalau kita melihat seperti ini, memang ini kan kita melihat misalnya ini terkait tadi di Rempang terkait dengan eksekutif sebenarnya kan. Bagaimana eksekutif misalnya berpihak kepada seolah berpihak kepada investor dan mengabaikan hak masyarakat, hak rakyat yang mestinya mendapat tempat yang lebih utama. Ini kan sudah persoalan keadilan nih kan. Kemudian artinya kan ada yang belum pas, apalagi kita tambah dengan kasus yang di daerah kita di Kalimantan Tengah yang di Bangkal ya. Bangka sampai nyawa kan itu hilangkan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada persoalan di dalam tata kelola di eksekutif kita, di pemerintahan kita. Nah, kemudian kita bicara misalnya di unsurnya legislatif. Kita bicara legislatif. Legislatif kan juga banyak catatan-catatan juga kan yang sepanjang ini yang membuat akhirnya nilai-nilai peran mereka di dalam sebagai alat kontrol terhadap eksekutif kan menjadi lemah. Bahkan kecenderungan mereka misalnya pada saat bicara misalnya hal-hal yang sebenarnya secara rasional kita agak sulit menerimanya, masyarakat agak sulit mereka, tapi mereka bersepakat misalnya melakukan itu. Undang-undang Omnibus Law, kemudian Undang-undang IKN, bagaimana misalnya haknya investor itu sampai mencapai ratusan tahun lebih. Mereka bisa untuk hak guna bangunannya atau
menguasai tanah lahan di IKN tersebut. Nah, kalau kita misalnya melihat persoalan tanda kutip kewarasan, maka tentunya kita sebagai orang yang memiliki negara ini, sebagai orang yang meneruskan apa yang harusnya dicita-citakan oleh para pejuang, para pahlawan, para proklamator segala macam, maka tentu kan merasa terlukai lah dengan kenyataan yang kita hadapi saat ini. Karena mengusik sesuatu yang tidak seharusnya. Nah, jadi kan sekarang kita bicara tadi di eksekutif, legislatif, kemudian kita bicara di yudikatif. Nah, yudikatif pada saat misalnya kita bicara yang baru-baru ini persoalan yang batas usia yang batas putusan usia Mahkamah ini Konstitusi. kembali lagi kan menjadi persoalan kan, sehingga sebagian publik ada yang beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi jadi diplesetkan menjadi mahkamah keluarga seperti itu kan. Nah, bahkan kan yang terakhir viral yang kita dengar ini ada surat dari Butet Seniman itu. Iya, yang Jogja, Butet yang Kertajasa. Jogja yang menyuratin Pak Jokowi, dia menyampaikan bahwa agar tidak mengizinkan. Agar tidak melakukan hal-hal yang misalnya menjadikan ini sebuah urusan keluarga seperti itulah. Negara ini jangan dimasuk. Jadi inilah yang akhirnya membuat muncullah lalu bahwa negara ini perlu dikembalikan kewarasannya. Nah, itulah mungkin yang saya lihat bahwa itu yang mendasari narasi yang diungkapkan Pak Anies, karena memang 3 pilar penyangga berdirinya negara misalnya seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, ini ada persoalan. Lalu ada persoalan inilah yang menurut akal sehat kita dan kita sendiri merasakan bahwa ini ada apa sebenarnya ini kan di dalam pilar-pilar ini. Kritik terhadap persoalan di 3 pilar itu yang kemudian tadi mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Jadi ada persoalan tadi misalnya di investasi, di ekonomi, ada soal keadilan, ada soal hukum, keberpihakan dan segala macam. Artinya kritik terhadap keadaan yang kemudian itu menjadi spirit dalam narasi perubahan yang disampaikan. Nah, ini kan menjadi menarik kemudian bagaimana ini sampai pesan ini kepada publik kan, Bang. Ini kan perbincangan di mana-mana. Nah, makanya kan menurut kita kan sebenarnya ada hal yang paling penting kan dalam demokrasi itu. Kan kita kan seperti yang disampaikan kemarin oleh Prof. Hadin kan, sebenarnya tugas kita termasuk tugas penyelenggara itu adalah menjadikan demokrasi itu berkualitas. Artinya pada saat kita menjadikan berkualitas, maka dia juga menjadi bagian pendidikan bagi masyarakat. Nah, itu yang menarik, Bang. Kan Prof. Hadin mensitir soal pemilu dan demokrasi. Kemudian ada KPU, ada penyelenggara di situ. Maka berharap sesungguhnya pemilu itu tidak hanya sekedar pemilu prosedural. Artinya kalau kita bicara prosedural kan yang penting tata aturan, tahapan berjalan, tanggal 14 nanti orang datang ke TPS menggunakan hak suaranya, logistik cukup lengkap, kemudian setelahnya itu terpilih misalnya 570 anggota DPR RI, 4 anggota DPD RI di masing-masing provinsi misalnya, terpilih juga presiden dan wakil presiden. Kan tidak hanya soal itu, tapi kita bicara soal substansi, kan itu yang dimaksud. Nah, makanya kan pada saat Pak Anies menyampaikan kewarasan dalam bernegara itu, bagian itulah yang harus juga dibenahi. Pada saat kita ini kan sebenarnya mengetahui semua dan menyadari semua bahwa permainan perpolitikan itu kan tidak lepas daripada persoalan tanda kutip jual beli, sehingga muncullah misalnya bagi-bagi sembako, muncullah money politik, muncullah kolaborasi para pihak yang ingin memenangkan kelompok tertentu atau figur tertentu yang kadangkala menghalalkan segala cara. Ada manipulasi dulu yang kita dengar, dulu kan kita saksikan manipulasi kertas suara, manipulasi pemilih-pemilih segala macam. Nah, ini sebenarnya kan sesuatu yang memang kalau kita bicara demokrasi ini kan menjadi tanda kutip tidak waras jadinya pada saat kita melegalkan semua sesuatu yang misalnya sebagai kontraproduktif terhadap lahirnya demokrasi yang berkualitas. Nah, itu kita biarkan. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa itu harus disudahi. Nah, sehingga apa yang dinarasikan oleh Pak Anies ketika dia bicara mengembalikan kewarasan dalam bernegara itu, tentu semua aspek harus akan dilakukan. Nah, misalnya kita melihat misalnya kalau di lembaga misalnya di kepolisian kan dengan kasusnya Sambo, kasus Pak Teddy yang kasus narkoba, kemudian yang pembunuhan
segala macam. Dan mungkin masih banyak kasus-kasus lain yang belum terungkap lah. Jadi dengan dasar inilah memang semuanya ini memang harus direkonstruksi ulang atau tadi diwaraskan kembali. Bang, kan kalau kita bicara soal kewarasan, sama juga kan setara ketika kita membahas bagaimana kemudian membangun kesadaran masyarakat soal bagaimana 14 Februari itu kita membangun sebuah kesadaran politik dalam rangka menuju demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang bermartabat, bukan hanya demokrasi prosedural, tetapi demokrasi yang substansial. Nah, itu kan hanya bisa terbangun ketika dalam beberapa kali diskusi kita, ketika pendidikan politik itu baik. Nah, agak sulit kita berharap misalnya politik dan demokrasi itu bisa sehat ketika angka kemiskinan kita masih tinggi, kesejahteraan itu masih sangat sulit. Nah, ini kan menjadi problem berat kita. Nah, kalau ini hanya kita bebankan pada penyelenggara, hanya kepada KPU dan Bawaslu misalnya, kan terlalu berat soal itu. Maka kita berharap nih, ngopi ini menjadi bagian dari sumbang ikhtiar kita. Kan kira-kira seperti itu, Bang. Seperti itu. Maka kita berharap ngopi ini dengan edisi berantai yang Bang Suban bilang, ekspedisi tentang perubahan, kita kan berharap menjadi bagian dari bagaimana kita berkontribusi dalam rangka membangun pendidikan politik yang sehat. Iya, memang seharusnya seperti itu. Tapi kita harus, yang paling penting kan kita ini kan bicara kalau merubah itu perlu jangka waktu panjang. Apalagi kalau kita bicara misalnya dengan minta teh panas persoalan di masyarakat, di publik. Ya, publik kita kan memang kita sadari Bang Rasidi, ada dua hal penting yang menyebabkan kita itu dalam berdemokrasi itu semakin terpuruk pemahamannya dan penerapannya itu kan karena persoalan tadi kan kebodohan dan persoalan kemiskinan. Nah, dua hal inilah yang selalu dimanfaatkan oleh para pihak untuk yang misalnya tidak ingin menjadikan politik ini sebagai sesuatu yang berkualitas, maka ini mesti akan dibiarkan. Lalu dengan dasar itulah kita sebenarnya berharap ini kan, berharap di era yang ada saat ini, maka 4 pilar minimal, 4 kelompok yang harus melakukan mulai perubahan ini tadi. Jadi mulai melakukan pencerdasan terhadap demokrasi politik di kita ini tadi kan. Pertama kan ini lembaga peserta partai-partai, lembaga yang akan mengusung para calon ini tadi kan, termasuk calon presiden, termasuk calon legislatif, calon kepala daerah dan lain sebagainya. Jadi mereka ini harus bisa menempatkan dirinya sebagai agen yang akan menjadikan demokrasi ini berkualitas. Kemudian yang kedua ini penyelenggara, KPU, termasuk badan pengawas. Bawaslu. Ini harus benar-benar bisa berniat untuk menjadikan pesta politik yang 2024 ini betul-betul berkualitas, bebas dari money politik, bebas dari kecurangan penyelenggara dan kecurangan segala macam. Kemudian yang ketiga, para calon. Jadi para calon ini harus mengajarkan kepada publik cara berpolitik yang misalnya berkualitas itu seperti apa. Nah, artinya mereka harus menghilangkan dan menghindarkan model politik yang berdasarkan tanda kutip jual beli. Jadi artinya mereka beri imbalan sesuatu untuk minta dipilih. Imbalan sesuatu itu bisa berupa misalnya money politik, bisa berupa sembako. Kalau janji sih wajar ya, karena janji itu kan hal yang menjanjikan misalnya nanti kalau dia terpilih dia akan memberikan ini. Ya itu, janji yang berupa artinya materi cek mundur segala macam itu. Nah ini yang harus mereka tanamkan dan mestinya memang Bang Rasidi, menurut saya harus ada gerakan nih dari misalnya lembaga penyelenggara dan partai untuk menyumpah mereka nih. Artinya mereka disumpah. Pada saat bercalon itu mereka disumpah berdasarkan kitab sucinya masing-masing bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti yang membuat cederanya demokrasi. Misalnya money politik, curang dan lain sebagainya, ini harus dipaksa mereka. Jadi mereka sebelum bercalon tuh harus ada sumpah. Nah, sehingga mereka berani bertanggung jawab tidak hanya urusan dunia, tapi urusan tanggung jawab mereka pada saat mati tadi kan, bisa meninggal, bisa menghadap Tuhan gitu kan. Yang keempat Pak Rasidi, tadi sudah 3 ya. Yang keempat ini tokoh-tokoh, termasuk akademisi, termasuk cendekiawan, ya termasuk yang kita lakukan ini. Jadi para elit harus berperan. Jadi kita ini harus aktif untuk turun ke masyarakat, untuk menyampaikan ke publik dan sekaligus membuat penyampaian ke lembaga-lembaga yang penyelenggara tadi. Yuk kita sama-sama jadikan demokrasi yang 2024 ini adalah demokrasi yang berkualitas. Karena problem yang terjadi saat ini kan, buah dari demokrasi yang tidak berkualitas yang kita hasilkan ini adalah apa yang disebut Pak Anies tadi,
ketidakwarasan dalam menjalankan bernegara. Jadi sesungguhnya kan menjadi bagian dua hal yang harusnya berjalan beriringan. Di satu sisi ada gagasan perubahan untuk mengembalikan pada yang tidak waras kira-kira menjadi waras. Yang kata Prof Hadin kan, kalau sesuatu itu melenceng dari tujuan awal kita bernegara, maka kembalikan bandulnya kepada tujuan yang semula. Kemudian pada garis yang lain, kita publik, masyarakat, pemilih, termasuk para elit-elit di masyarakat, kan juga harus terlibat dalam rangka mendorong perubahan di tingkat pemilih. Makanya tadi Bang Rasidi, makanya memang kita kembali ke tokoh masyarakat dan cendekia tadi, kan termasuk di sebenarnya sekolah di situ. Betul. Jadi sekolah-sekolah mulai dari tingkat SMA sampai dengan ke kuliah itu menjadi mewajibkan sebenarnya. Ada mata ajar wajib kepada generasi pemilih awal pemula itu, bahwa mereka harus tata cara memilih itu seperti apa. Betul. Artinya harus ditekankan ke mereka bahwa yang namanya money politik, yang namanya bagi-bagi sembako, yang namanya misalnya ada calon, ada partai yang menawarkan sesuatu imbalan, itu harus mereka tolak. Jadi harus dilakukan boykot bersama-sama. Nah, memang ini yang jadi berat, ini kan kita persoalan tadi kan dua hal tadi kan, kemiskinan dan kebodohan. Karena untuk membenahi ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Kan bisa serta-merta. Kan kita tidak ingin Bang, misalnya dua celah lemah kita. Ada kemiskinan, ada soal pendidikan yang kita masih rendah. Ini dua celah yang kemudian dimanfaatkan, selalu saja dimanfaatkan dalam event-event politik misalnya, entah pemilu, entah pilkada dan segala macam. Nah, yang kita khawatirkan jangan-jangan dua celah ini kan dua celah yang memang dirawat. Itu kan yang tidak boleh. Akhirnya kita itu disituasikan pada situasi yang kemudian tidak sadar bahwa itu ada sebuah problem. Memang kan makanya itu Bang Nasi, kita kan kembali ke bicara mengenai kemerdekaan segala macam kan. Makanya kan kalau pendapat kita pribadi itu disitulah letak sebenarnya kenapa saya bilang kita ini sebenarnya belum merdeka. Kenapa kita belum merdeka itu karena prinsip-prinsip yang dilakukan oleh penjajah itu masih membumi di kita, masih berjalan subur. Dan ini menjadi persoalan pada saat elit-elit di kita terlibat dalam menyuburkan itu tadi. Jadi kalau dulu orang asing menjajah kita, sekarang orang kita sendiri menjajah bangsa kita. Itulah yang dikatakan Bung Karno sebagai neokolonialis baru. Kemudian dikatakan Bung Karno, paling sulit itu nanti zaman kita ini akan berhadapan dengan saudara-saudaramu sendiri. Nah, disinilah yang sebenarnya yang paling berat. Nah, karena dengan dasar itulah, maka langkah penting yang harus dilakukan itu adalah kembali tadi kita. Para yang bercalon, misalnya saya bercalon melalui partai A, nah partai A ini harus berani mengajak saya calonnya bersumpah. Karena saya Islam, saya bersumpah seperti pejabat lah. Disumpahlah saya bahwa saya akan melaksanakan praktek bla 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 bla. Artinya praktek ini segala. Jadi kalau perlu tuh sumpah kolektif ya semuanya. Jadi semua calon-calon yang sudah daftarnya resmi ada di pemilihan termasuk yang nanti tanggal 3 November akan diumumkan sebagai DCT. Iya, termasuk calon-calon kepala daerah, calon presiden pun harus ditampilkan untuk disumpah. Artinya kalau misalnya mereka melakukan kalau perlu tujur turun mereka akan celaka. Harus seperti itu. Agar ada nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai etika moral yang muncul ke permukaan yang membuat mereka menjadi takut. Nah, betul Bang. Kan kita ini sekarang kita tuh belum beres soal moral dan etik. Kalau saja moral dan etik itu selesai, kan sesungguhnya tidak perlu banyak aturan. Kita ini kan perlu ada banyak aturan, tetapi ketaatan terhadap aturan kita yang masih rendah, sehingga ini kan menjadi menjadi sebuah problem. Nah, padahal sekali lagi, kita sering menyebut soal moral dan etik itu kan sesungguhnya lebih tinggi daripada bicara soal hukum semata kan, Bang? Iya, memang seperti itu. Itulah yang menyebabkan Bang Rasidi, kita ini termasuk bangsa yang ibarat itu lambat berkembang, bahkan selalu kalah. Kita ambil contoh seperti ini. Kurang apa sih misalnya bangsa Indonesia ini dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, bahkan Filipina segala macam. Dari jumlah manusianya, dari misalnya kekayaan alam sumber dayanya. Kurang apa kita? Tapi kenapa kita kalah? Karena persoalan itulah, persoalan moralitas dan etika itulah yang kita sangat lemah di situ. Artinya seperti ini, pada saat misalnya kita ini kan seperti ini, kan saat ini kan tanpa malu-malu misalnya, seorang misalnya penguasa, kepala daerah atau bahkan yang viral kan presiden misalnya kan dengan kasus MK ini tadi kan, ini kan sebenarnya salah satu yang mestinya kan ada moralitas dan etika pemimpin nih, bahwa misalnya pada saat
ada orang yang menggadang-gadang anak kita untuk misalnya menjadi sesuatu, dicalonkan, dirayu segala macam, kita harus melihat juga nih kan, kira-kira masih layakkah ini atau waktunya kah, sudah waktunya kah atau enggak. Jadi ada tindakan moralitas dan etika kita bahwa kita akan menyatakan bahwa tidak boleh seperti itu. Nah, termasuk pada saat kita misalnya membuat dinasti. Nah, kita lihat kan banyak kepala daerah mencalonkan anaknya, kadang istrinya, adiknya segala. Inilah yang sebenarnya kalau dari segi tataran moralitas dan etika itu menjadi persoalan. Nah, jadi dengan sepanjang itu masih menjadi subur dan berkembang barang sini, maka kita akan selalu menjadi bangsa yang kalah. Nah, artinya untuk keluar dari situasi yang ada, dari kondisi yang ada sekarang, oke, kita sepakat misalnya ada narasi perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Yang sudah baik kan harus kita apresiasi sebagai sesuatu yang baik, karena kan tidak mungkin semuanya hitam atau gelap semua kan, Bang. Nah, artinya sesungguhnya kalau kita bicara narasi perubahan, ada perubahan dalam konteks gagasan yang ditawarkan oleh calon pemimpin. Siapapun nanti misalnya entah 2 atau 3 pasangan baca pres, termasuk soal perubahan yang juga harus kita lakukan di internal individu kita masing-masing. Kita berubah dari pola pikir yang dulu misalnya kalau kita mau memilih orang harus menerima dulu sesuatu dari orang lain misalnya. Nah, itu kan juga harus kita rubah. Jadi semangat perubahan yang tadi disampaikan salah satu baca pres misalnya kan, Pak Anies nih misalnya. Nanti kan kita juga akan ke calon 2 dan calon 3 kan, Bang. Nah, artinya semangat perubahan itu sekali lagi harus kita harus kita gelorakan, harus kita sebarluaskan. Bahwa berubah itu dalam 2 sisi sesungguhnya. Dari sisi pemimpin dan dari sisi kitanya. Gitu. Makanya kan kalau kita dalami apa yang menjadi visi misinya Pak Anies itu adalah bahwa dia kan salah satunya kan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial kan dia bicarakan adalah bagaimana caranya bisa memberikan misalnya keadilan di bidang ekonomi kepada masyarakat kecil. Kemudian keadilan di bidang pendidikan. Keadilan di bidang misalnya kesempatan kerja dan lain sebagainya seperti itu kan. Nah, ini kan satu sisi nih. Artinya dengan dia memberikan keadilan di situ, maka dia akan mendorong semakin cepat hilangnya kemiskinan dan kebodohan. Nah, kemudian di keduanya dia membuat lagi semacam narasi yang sangat luar biasa menurut saya, itu adalah pada saat mengembalikan kewarasan bernegara. Nah, artinya yang ada di sini yang diinginkan di narasi di keadilan sosial tidak akan bisa terlaksana dengan baik ketika di sini tidak dibenahi. Nah, artinya ini bersama-sama harus dilakukan. Karena itulah kewarasan dalam bernegara ini menjadi faktor utama untuk mempercepat ini tadi. Lalu kenapa jadi seperti itu kan? Karena kita melihat saat ini negara, terutama 3 pilarnya, 3 pilar itu eksekutif, legislatif, yudikatif, itu kan kita sadari mereka kan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat yang sebenarnya kan. Sehingga kalau mereka misalnya berpihak, maka tidak akan terjadilah kasus seperti Rempang. Kasus misalnya seperti yang ada di mana? Di Kalimantan Tengah. Kemudian misalnya yang paling menyakitkan kita itu sebenarnya pada saat IKN itu lahan-lahannya itu bisa nanti dikuasai asing sampai sedemikian lama. Ini kan sebenarnya kebijakan yang sangat kontraproduktif. Nah, dari dasar itulah maka sangat tepat apa yang dikatakan Pak Anies itu bahwa kewarasan di dalam bernegara itu harus jadi ada bicara soal tujuan yang dijanjikan, ada bicara soal prosesnya. Nah, proses tadi kan tata cara kita bernegara kan. Itu. Yang tadi kalau kemudian ada sesuatu yang menyimpang, maka kembalikan bandulnya kepada yang tujuan awal. Kira-kira seperti itu. Makanya kan mendasarnya seperti ini, Bang Rasidi ya. Kalau misalnya presiden atau misalnya legislatif terjadi sesuatu yang melanggar norma-norma di dalam bernegara, maka kan tugas yudikatif nih kan yang meluruskan. Artinya sesungguhnya cabang-cabang kekuasaan itu kalau saja berfungsi dengan baik, misalnya saling dengan perannya. Iya, dengan perannya. Nah, itu akan berjalan bagus kan. Nah, termasuk pada saat misalnya saat ini kan kita tahu nih yudikatif kan menjadi sesuatu yang dilakukan penilaian yang sangat masyarakat menjadi kurang percaya dengan pasca putusan MK. Jadi bukan hanya persoalan di yang terakhir ini, sebelum-sebelumnya juga menjadi tanda tanya kan seperti itu. Jadi apalagi yang bisa kita pertahankan kalau kemudian soal trust terhadap lembaga peradilan itu tergerus. Nah, itu yang tidak boleh. Maka itu yang harus kita jaga. Makanya Bang Rasidi sebenarnya kata kuncinya itu adalah kita memang harus merdeka kembali. Memerdekakan kita kembali dalam hal pola pikir kita, dalam hal misalnya tata kita bersikap moral dan etika tadi kita harus kembali merdeka. Jadi bagaimana mengembalikan
kita dalam posisi sebagai apa? Kita memiliki kedaulatan, kedaulatan, kemandirian dalam mengatur diri kita sendiri dan kembali kepada tujuan bernegara seperti yang disebutkan di dalam apa? Proklamasi 17 Agustus 1945. Oke, baik, terima kasih Bang Suban. Setidaknya ini kan menjadi sesi awal dari diskusi kita, dari ngopi kita tentang ekspedisi perubahan. Kan kira-kira seperti itu. Dan nanti kita akan sambung lagi di berikutnya. Yang mengundang Prof Hadin. Dan bahkan mungkin dari yang lain-lainnya. Makanya kalau ada teman-teman misalnya yang menyimak diskusi kita ini, kalau misalnya ingin berpartisipasi bisa hadir di sini atau kira-kira mengontak di antara kita. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bang Subhan. Nanti kita akan ketemu lagi dan demikian untuk sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini di ekspedisi bicara tentang rangkaian ekspedisi perubahan. Kita bicara tentang politik 2024, kita bicara tentang bagaimana nasib bangsa ini ke depan di 14 Februari 2024. Kita ingin ada kontribusi kita dalam rangka kemudian melahirkan pemimpin yang punya gagasan, yang kemudian bagaimana di satu sisi kita bicara tentang kepemimpinan, pada sisi yang lain juga kita ingin mendorong demokrasi kita menjadi demokrasi yang berkualitas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.